Oke, di video kali ini kita akan lakukan proses packing unit yang akan kita kirim ke Brebes, Jawa Tengah. Terima kasih banyak atas orderannya di Shopee kami Platinum City atas satu buah unit Sony Xperia 1 Mark II varian bea cukai ya, warna hitam dengan harga Rp4.500.000. Sekali lagi terima kasih banyak atas orderannya di Shopee kami ya. Ini menggunakan kurir ID Express dengan nomor resi IDS 800 381 256 7488. Hari ini hari Minggu tanggal 1 Juni 2025 ya. Kami proses packing dan karena ini hari Minggu ya, semoga masih sempat ya untuk mengirimkan paket. Hari ini juga setelah kita packing rencananya akan kami antar langsung ke jasa kirim ID Express. Seperti biasa sebelum kita packing ya, kita akan review singkat unit yang akan kita kirim ke Brebes ya. Bagi yang belum tahu, nama toko kami di Shopee namanya Platinum City ya, sama dengan nama channel YouTube ini. Bagi yang ingin lihat-lihat di Tokopedia juga bisa, namanya Maju Mapan Blitar. Untuk link toko ada di deskripsi. Yang pertama kita jelaskan dulu kelengkapannya ya. Kelengkapannya adalah sesuai dengan deskripsi. Untuk kelengkapannya full set WEM ya, plus bonus, dimana bonusnya adalah soft cash seperti ini. Jadi ada HP-nya, kemudian ada full set WEM ya, atau KW kalau bahasa David Gadgetin seperti ini. Kelengkapannya juga WEM. Kita buka kelengkapannya. Di sini kita kasih bonus soft cash ya, soft cash bending seperti ini untuk Xperia 1 Mark II. Kemudian di sini juga ada kelengkapan WEM. Di sini ada kabel data tipe C WEM. Kemudian di sini ada ini juga WEM ya, headset WEM, headset Sony WEM ya. Kebetulan di Sony Xperia 1 Mark II itu masih ada audio, lubang cek audio 3,5 ya, seperti itu. Kemudian di sini juga ada, ini juga WEM ya, test chargernya juga WEM. Jadi semuanya WEM atau KW, jangan dipakai ya, seperti yang sudah saya jelaskan di setiap video saya. Jadi semua aksesoris ini, baik itu charger, kabel data ataupun headset, jangan dipakai ya, karena ini WEM atau KW. Jadi lebih baik gunakan charger ori pabrikan merek lain ya, seperti charger ori Samsung, charger orinya Xiaomi, Realme, Oppo, Vivo ya. Itu lebih bagus digunakan daripada charger WEM seperti ini. Kalaupun tidak ada ya, bisa beli di Shopee ya, merek lokal yang sudah terpercaya, semisal merek Baseus, kemudian merek Esager, merek Robot Vegan, ada merek Ugreen Unit atau Auge ya, seperti itu bagus ya. Kemudian untuk selanjutnya kita ada dokumen ya, dokumen dari bea cukai ini karena email sudah terdaftar di bea cukai ya, jadi permanen ya, sinyalnya permanen, dijamin, kami jamin untuk sinyalnya seumur hidup ya. Ada bukti dari, ada faktur pajak dari bea cukai yang kita proses pembayarannya kemarin di bea cukai Bandara Juanda Surabaya seperti ini. Ini ada legalitasnya ya. Nah, ini kemarin ya, atas nama saya sendiri, ini pajak yang kita bayarkan kemarin. Kita kemarin bawa dua handphone, yang satu Xperia 1 Mark III, yang satu ini ya Xperia 1 Mark II, dan kena 800. Ini totalnya sekitar 800.000 ya, ini dengan nomor billing ya, dengan nomor billing atau kode pembayaran ini ya, diproses tanggal 19 Mei di Surabaya, di bea cukai Surabaya. Kemudian ini kemarin kita bayar menggunakan ShopeePay ya,
kita bayar menggunakan Shopee Pay ya, kode billingnya sama. Nih kode billingnya sama ya. Nah, jadi ini fakturnya yang dikeluarkan, kemudian ini bukti pembayaran yang sudah kita lakukan dengan menggunakan Shopee Pay gitu ya. Nah, ini adalah bukti legalitas yang kami proses kemarin di Bea Cukai Juanda Surabaya. Oke, tuh saya kasih di sini. Nanti kalau mau filenya bisa ya, kalau mau filenya nanti bisa saya kirim via email ya. Sudah saya scan, sudah saya ada file PDF nya ya untuk faktur bea cukai dan faktur pembayaran seperti itu. Nanti bisa kirim email di chat Shopee ya, nanti kita kirim filenya via email juga bisa ya, seperti itu. Oke, kemudian itu saja ya untuk kelengkapannya. Untuk ini kami jelaskan sekali lagi, ini sudah terdaftar ya, karena harganya juga lumayan mahal, 4.500.000. kemudian garansi sinyal seumur hidup, ada bukti legalitasnya juga tuh. Kemudian semua aksesoris jangan dipakai ya, karena OEM sudah saya jelaskan tadi. Kemudian kita tutup, kita akan review HP-nya ya, seperti ini. Kita nyalakan dulu HP-nya. Yang pertama kita tunjukkan nomor IMEI. Nomor IMEI kita cek di tentang ponsel. Nah, ini nomor IMEI-nya ya. Mohon maaf, nomor IMEI kami sensor ya, karena nomor IMEI ini sudah terdaftar di Bea Cukai, jadi kita sensor. Hanya kita tunjukkan akhiran saja ya, dengan nomor akhiran 73728 dengan versi Android 11 dengan model SOG01 ya, dimana SOG01 adalah Xperia 1 Mark II versi Jepang ya, seperti itu, dengan nomor IMEI 73728. Nanti untuk nomor IMEI-nya penuh ya, bisa kami kirim via chat ya, bisa kami kirim via chat, dan silakan dicek di situs resminya Bea Cukai untuk mengecek apakah IMEI-nya benar-benar sudah diproses didaftarkan di Bea Cukai, seperti itu ya. Oke, saya kira cukup. Kemudian kita lanjut untuk pengecekan fisik ya. Kita cek dulu untuk fisiknya terlebih dahulu. Ini tampak depan seperti ini. Kita jamin tidak ada retak, tidak ada pecah, tidak ada goresan tajam, tidak ada dent ya, secara fisik di LCD bagian atas. Kemudian untuk fisik bagian belakang, kaca kamera aman, tidak ada pecah, tidak ada retak, tidak ada jamur, tidak ada noda ya. Kaca kamera juga utuh. Kemudian fisik bagian samping mulus ya. Semua tombol masih berfungsi, tombol shutter kamera, power on off beserta sensor stick jari jadi satu. Kemudian tombol volume. Kemudian untuk fisik bagian atas seperti ini, mulus juga ya. Kemudian fisik bagian samping seperti ini. Kemudian fisik bagian bawah seperti ini. Oke, masih tergolong mulus. Kemudian setelah kita cek fisik, kita masuk ke service test ya. Kita masuk ke pengecekan fungsi dasar. Yang pertama kita cek touchscreen terlebih dahulu. Kita pastikan touchscreen aman ya, tidak ada bagian yang tidak dapat disentuh. Sambil kita cek touchscreen ya, kita mau kasih 3 tips penting yang saya ulang-ulang di tiap video saya ya. Yang pertama,
ketika bepergian jangan dimasukkan di celana jeans atau celana apapun yang ketat. Ditakutkan ketika kita jongkok ataupun duduk ya, HP akan tertekan ya, kemudian bisa mengakibatkan handphone mati total karena LCD-nya tertekan. Kemudian ketika tidur juga seperti itu, lebih baik ketika tidur diletakkan di atas meja, karena ketika kita tidur dan kita sanding ya, tidak sengaja ya, bisa tertindih ketika tidur, dan itu bisa mengakibatkan masalah pada LCD ya. Ketika kalau tertindih bisa ada shadow, bisa ada green screen, layar jadi atau layar jadi hijau, kemudian layar ada garis, ataupun bisa mati total seperti itu yang kami takutkan. Kemudian tips yang kedua ya, jangan sampai overcharging. Overcharging maksudnya adalah jangan dicas melebihi waktu normal ya. Jadi misalkan kalau mau tidur kemudian dicas pagi baru dicabut, itu sangat-sangat tidak direkomendasikan, karena jika overcharging ditakutkan akan terjadi konslet pada baterai ataupun konslet pada mesin itu sendiri, yang bisa mengakibatkan handphone mati total ya. Lebih baik ya ketika kita mau tidur dan melihat HP kita baterainya lemah, biarkan saja ya, kita cas saja di pagi hari. Misalkan kita bangun jam 5 pagi ya, jam setengah 7 pagi mau berangkat kerja, saya yakin baterainya sudah penuh seperti itu ya, baterainya sudah penuh, karena selain HP-nya Sony ini baterainya kecil ya, tidak seperti HP-HP Masakin yang 5000 6000 mAh. Baterai Sony tergolong kecil, sekitar 2700 atau 3000 mAh ya. Jadi saya yakin 1,5 jam itu sudah penuh seperti itu. Kemudian tips yang karena apa ya, mohon maaf kita jelaskan, karena ditakutkan jika kita overcharging ya, misalkan mau tidur dicas pagi baru dicabut, ditakutkan kalau itu sering terjadi ya, akan terjadi HP mati total ya, karena terjadi itu tadi konslet pada baterai ataupun pada mesin. Kemudian tips yang ketiga, hindari overheat ya, jangan sampai overheat atau over panas. Misalkan untuk gaming berjam-jam, kemudian untuk live streaming ataupun untuk perekaman video ya, tentu jika itu terjadi lama ya, HP akan panas, dan jika itu terjadi lebih baik hentikan pemakaian, tunggu sampai suhu normal baru dipakai lagi. Tips dari kami ya, ketika biar lebih awet suhunya ya, beli cooler ya, atau pendingin atau kipas yang biasanya ditempelkan di belakang sini ya, yang agar HP lebih stabil suhunya seperti itu. Karena jika HP dalam kondisi panas dan tetap dipaksa ya untuk dipakai, bisa menyebabkan terbakar pada isi CPU atau pada mesin dan mengakibatkan handphone mati total seperti itu. Itu adalah 3 tips penting yang selalu kami sampaikan di video kami ya, mohon diingat-ingat dan dipraktekkan. Saya kira itu ya 3 tips. Kemudian ini sudah kita cek untuk touchscreen aman ya, tidak ada kendala di touchscreen, semua bagian bisa disentuh dengan lancar ya. Kemudian kita lanjut pengecekan ke display ya, atau LCD. Kita jamin LCD sesuai dengan deskripsi, putih bersih, tidak ada shadow, tidak ada bercak, tidak ada penyakit di LCD. Warna abu-abu, hitam, warna merah, kemudian hijau, kemudian biru. Ini gradasi ya, video gradasi. Kemudian ini garis tidak ada yang putus. Kemudian ini foto gradasi ya, aman semua, tidak ada kendala, kembali ke warna putih. Kemudian kita lanjut ke LED ya. Perhatikan pojok kanan atas ya, lampu kedip-kedip menyala, lampu notifikasi. Kemudian ke speaker.
semuanya aman ya, speaker atas, speaker bawah. Kita ke mikrofon. Halo, tes mikrofon 1 2 3 cek 1 2 3. Halo, tes mikrofon 1 2 3 cek 1 2 3. Oke, kedengaran. Kita cek mikrofon atas. Halo, cek mikrofon atas 1 2 3 cek 1 2. Cek mikrofon atas 1 2 3 cek 1 2. Oke, kedengaran juga. Kita lanjut ke kamera ya. Kamera utama dulu ya, atau main kamera, kamera belakang. Ini kamera 1. Kamera 1, kamera utama berfungsi. Kemudian kamera 2 ini lensa zoom ya. Lensa zoom juga berfungsi. Dan kamera 3 ini lensa ultrawide. Lensa ultrawide juga berfungsi. Kemudian kita masuk ke kamera depan ya, front kamera. Front kamera juga berfungsi. Kemudian kita lampu flash juga menyala. Kemudian sensor kompas ya, angkanya berubah. Akselerometer, bolanya bergerak. Kemudian giroskop, kubusnya bergerak. Kemudian sensor cahaya, angkanya berubah. Kemudian proximity ya, bisa on off. Kemudian baterai juga masih hijau. Kemudian sensor fingerprint ya. Untuk fingerprint kita cek langsung di pengaturan keamanan. Sidik jari ya, kita cek langsung di sidik jari. Kita setting pola dulu. Oke, selesai. Sidik jari sudah kita tambahkan. Coba kita tes. Kita matikan HP-nya ya. Kita tinggal sentuh saja. Oke, langsung nyala ya. Sekali lagi. Oke, bisa langsung nyala. Kita hapus lagi sensor sidik jari dan polanya ya. Kita hapus. Kemudian yang terakhir sensor NFC ya. Sebentar. Kita ambilkan dulu etal ya, sebentar ya. NFC. Oke, ada ya, new tag discover. Artinya ada kartu, ada new tag, ada kartu baru yang discover, artinya ditempelkan di belakang sini ya, seperti itu. Kita cek sekali lagi. Ini etal dari Bank Mandiri ya, tinggal kita tempelkan. Oke, bisa ya, new tag discover. Oke, artinya NFC berfungsi. Oke, sekarang kita masuk ke proses packing ya. Sudah hampir 20 menit ya. Sekarang kita masuk proses packing, dan packing adalah salah satu perhatian terbesar kami ya. Kami selalu menyiapkan packing dengan sangat hati-hati. Kita akan sudah siapkan styrofoam ya, styrofoam setebal 2 cm. Jadi seperti ini. Jadi kita masukkan, ini tebalnya 2 cm ya. Ini tebalnya 2 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm. Jadi ini sangat-sangat kuat, lebih kuat daripada bubble wrap ya. Oke, kita akan masuk ke proses packing. Kita akan matikan HP-nya terlebih dahulu.
Oke ya, ini sudah sangat tebal. Kemudian luar kita kasih bubble ya, tetap di luar kita kasih bubble agar jika tidak kehujanan, agar kehujanan aman ya. Di seluruh bubble kita lapisi lakban ya, biar tidak air kalau kurir kehujanan. Nggak usah ikut ya. Titip. Titip kan. Ya, sudah selesai packingnya seperti ini. Kita tinggal oke, sangat kuat.
dilapisi dengan styrofoam 2 cm, kemudian dilapisi lagi dengan bubble wrap, dilakban. Di dalam juga dilapisi dengan bubble ya, HP-nya kita bungkus dengan bubble. Oke, sudah hampir 30 menit ya video kita akhiri. Terima kasih banyak atas orderannya, semoga selamat sampai tujuan, HP-nya bermanfaat. Terima kasih banyak.